Pimpinan, boleh sedikit? Silakan. Tadi sudah sama kita dengar 14 item ini. Konteks kita memang sore hari ini mendengarkan penjelasan setelah 1 tahun beri kesempatan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan isu 14 ini. 3-4 hari ini di publik juga sempat diskusi tentang LGBT, tadi sudah disampaikan. Padahal sebenarnya di dalam naskah ini secara lengkap sudah diatur di pasal 469, tapi bukan nama LGBT begitu. Tapi ini memang menjadi concern kita, apakah nanti di memori pantulitik atau di tempat lain itu bisa ada penjelasannya, sehingga masyarakat yang tidak mengikuti ini atau tidak memahaminya secara lengkap mengerti ini. Mungkin sesama kita clear ini, tapi di masyarakat luas karena istilah yang mereka pahami adalah istilah ini. Karena itu mohon sekali lagi penjelasan dari Pak Wamen dan tim, apakah benar-benar sudah clear ini di publik. Nah, yang kedua soal hukum Living Law ini, saya hanya ingin bertanya saja, apakah juga sosialisasinya ini sudah terjadi juga di daerah kami di Tanah Batak. Kami atau masih hidup di sana yang kita sebut raja-raja bius. Masih lengkap di sana, misalnya di Kabupaten Toba ada namanya Raja Sijorat 10, punya 4 bius. Bius ini yang memiliki wilayah adat yang masih hidup sampai sekarang, ya, bius Narumonda, bius Sitorang, bius Persambilan dan Sigupar. Mereka hidup ini. Nah, dan saya terlibat di sana. Kalaupun belum sempat menyampaikan di sana kepada raja-raja bius, mungkin pada waktunya harus dijelaskan, karena ini bagus sekali untuk menghidupkan. Kemudian di daerah Dairi, di situ ada Raja Tupuk. Raja Tupuk ini marga-marga Silalahi semua, mereka mengambil keputusan di situ. Kemudian di Pangururan juga ada Raja Bius, ya, Sitolukai Horbok. Istilah-istilah yang ada itu, dan memang hidup sejak dulu, tapi kemudian hilang, redup dia seiring dengan perkembangan zaman. Hari ini dia hidup lagi. Nah, karena itu mohon penjelasan lagi, apakah juga sudah sampai ke mereka. Yang terakhir, ini ramai sekali di Sumatera Utara, terutamanya di daerah perkebunan ini Pak Wamen. Perkebunan di sana, PTPN itu di Indonesia ada 13, di Sumatera Utara itu ada PTPN 2, 3, dan 4. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu ekor sapi yang lepas di wilayah perkebunan itu. Dan sampai sekarang itu kontroversi antara dilarang tidak dilarang begitu. Nah, dengan ini menjadi jelas, terutama deliknya menjadi material karena yang kaitannya benih, ya. Misalnya sawit, sampai umur 5 tahun dia masuk kategori benih karena dia tidak boleh disentuh oleh sapi, karena kalau dimakan sapi daunnya dia langsung mati. Tapi setelah dia di atas 10 sampai 15 tahun masih bisa, misalnya begitu. Nah, ini diperlukan penjelasan itu. Saya hanya ingin meminta penjelasan lagi dari pemerintah 3 isu itu, agar dengan demikian pimpinan sore hari ini kesepakatan-kesepakatan yang sudah diambil sebagai bagian dari sejarah perjalanan rancangan undang-undang ini bisa kita sepakati dan kita ketok bersama. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Yang Mulia. Pertama, mengenai sosialisasi ini memang kita lakukan di 12 tempat dan ada laporan resmi mengenai keterlibatan. Dan untuk sepengetahuan Bapak Ibu Yang Mulia, bahwa dalam setiap sosialisasi itu kami selalu melibatkan masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia. Kebetulan ketuanya adalah Dr. Yenti. Jadi kita bekerja sama dengan universitas dan stakeholder setempat, dan kami mencatat betul dari berbagai, kebetulan tempat sosialisasi kami yang pertama di Medan. Nah, itu apa saja masukan sudah kita kita matrik satu persatu sampai yang terakhir di Jakarta. Jadi insya Allah memang kadang-kadang memang apa yang disampaikan atau apa yang berkembang di dalam masyarakat itu mungkin satu dan lain hal karena tidak membaca secara detail, misalnya seperti itu. Jadi itu yang seringkali terjadi, dan memang ketika kita akan merumuskan sesuatu itu, mengapa memori Vantulichting itu menjadi penting, sehingga suasana kebatinan dari pembentuk undang-undang itu akan terbaca di dalam memori Vantulichting tersebut. Jadi insya Allah sudah tidak ada permasalahan mengenai berbagai isu yang telah
kami sampaikan ke Bapak Ibu yang mulia. Demikian Pak Risma.